Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Fatur Rasya Filiani, NIM 379 dari kelas Psikologi H 2019, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi info mengenai depressive disorder. Apa itu depressive disorder? Depressive disorder merupakan gangguan depresi yang ditandai dengan kesedihan yang cukup parah atau cukup terus-menerus sehingga mengganggu fungsi dan seringkali bersamaan dengan penurunan minat atau kesenangan dalam beraktivitas. Kemudian untuk depressive disorder sendiri ini meliputi 1. Depressive mood disorder, disregulasi mood yang mengganggu. 2. Major depressive disorder, depresi gangguan mayor. 3. Persistent depressive disorder atau distimia, gangguan depresi persisten. Yang keempat, substance or medication-induced depressive disorder, gangguan depresi yang diinduksi zat ataupun obat. Yang kelima, premenstrual dysphoric disorder, gangguan disforik pramenstruasi. Yang keenam, depressive disorder due to another medical condition, gangguan depresi akibat kondisi medis lain. Dan yang ketujuh, gangguan depresi tertentu lainnya dan gangguan depresi yang tidak spesifik. Nah, selanjutnya, ciri umum dari gangguan-gangguan tersebut adalah adanya suasana hati yang sedih, kosong, atau mudah tersinggung, disertai dengan perubahan somatik dan kognitif yang secara signifikan sehingga mempengaruhi kapasitas individu dalam beraktivitas. Nah, yang membedakan di antara gangguan tersebut adalah masalah durasi, waktu, atau dugaan etiologi. Selanjutnya, risk and prognostic factor. Temperamental. Neurotisme atau efektivitas negatif adalah faktor resiko yang kuat pada munculnya gangguan depresi mayor dan tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tampaknya lebih memungkinkan individu untuk mengembangkan episode depresi sebagai respons terhadap peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Selanjutnya, environmental. Pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan, terutama jika ada banyak pengalaman dari berbagai jenis kejadian. Hal ini merupakan serangkaian faktor resiko yang kuat untuk gangguan depresi mayor. Berikutnya, genetik dan fisiologikal. Anggota keluarga yang merupakan keturunan dari orang dengan depressive disorder memiliki risiko terkena depressive disorder juga 2-4 kali lipat lebih tinggi dari orang lain tanpa riwayat tersebut. Nah, kira-kira ada 40% heritabilitas dan sifat kepribadian neurotism yang menyumbang sebagian besar pada faktor genetik ini. Dan yang terakhir ada curse modifier. Pada dasarnya, semua gangguan non-mood meningkatkan resiko individu untuk mengembangkan depresi. Episode depresi mayor yang berkembang dengan latar belakang gangguan lain sering kali mengikuti jalur yang lebih sulit untuk disembuhkan. Penggunaan zat, kecemasan, dan gangguan kepribadian ambang adalah di antara yang paling umum. Kemudian, ada kriteria. Kriteria orang dengan depressive disorder yang pertama adalah suasana hati yang tertekan hampir sepanjang hari. Yang kedua, berkurangnya kemampuan berpikir atau berkonsentrasi atau adanya ketidaktegasan. Yang ketiga, penurunan berat badan yang signifikan bila tidak sedang diet
maupun penambahan berat badan atau peningkatan nafsu makan. Yang keempat, melambatnya pikiran dan berkurangnya gerakan fisik. Tidak hanya perasaan subjektif dari kegelisahan atau menjadi lambat, namun hal ini dapat diamati oleh orang lain. Yang kelima, kelelahan atau kehilangan energi. Yang keenam, berkurangnya minat atau kesenangan dalam semua hal. Yang ketujuh, perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan maupun perasaan tidak pantas. Nah, semua kriteria tadi muncul hampir setiap hari. Dan seorang individu harus mengalami 5 atau lebih dari gejala di atas selama 2 minggu berturut-turut. Setidaknya, 1 di antara 5 tersebut yang harus menetap dapat berupa kriteria yang pertama dan kriteria yang 6. Selanjutnya, treatment. Yang pertama, farmakoterapi atau antidepresan. Antidepresan memainkan peran sentral dalam farmakoterapi depresi. Sekitar 30 zat dalam kelas ini disetujui untuk digunakan di Jerman. Nah, semua antidepresan memiliki kesamaan latensi sampai awal efek terapeutiknya. Untuk tujuan klinis praktis, latensi 2 hingga 4 minggu dapat diasumsikan. Dengan sedikit pengecualian, semua antidepresan yang tersedia bekerja terutama dengan meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan noradrenalin di sistem saraf pusat. Yang kedua, fitoterapi, dalam hal ini St. John's wort. Fitoterapi dengan partikel obat dari St. John's wort sangat bermanfaat dan populer di Jerman pada khususnya. Bukti ilmiah berkenaan dengan kemanjuran partikel obat ini adalah dengan banyaknya penelitian yang syarat dengan metodologi dan minim kekurangan. Sebuah meta-analisis saat ini menghasilkan kesimpulan bahwa St. John's wort mungkin efektif untuk pengobatan depresi ringan dan sedang. Yang ketiga ada benzodiazepin. Benzodiazepin tidak memiliki efek antidepresan dalam istilah yang umum. Namun, benzodiazepin memiliki efek sedatif dan ansiolitik akut. Penggunaannya dapat diindikasikan untuk pasien dengan depresi berat dan bunuh diri untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 14 hari. Perawatan seperti itu seringkali dibutuhkan karena latensi yang lama dari efek antidepresan yang sudah disebutkan tadi. Yang keempat ada neuroleptik. Baik neuroleptik yang lama maupun yang terbaru, tidak ada yang terbukti efektif sebagai terapi tunggal untuk depresi unipolar. Neuroleptik diindikasikan hanya untuk pengobatan depresi delusi dan hanya boleh diresepkan oleh psikiater. Penelitian telah menunjukkan bahwa beberapa neuroleptik atipikal efektif bila diberikan selain antidepresan atau terapi augmentasi. Tetapi neuroleptik belum disetujui untuk indikasi. Dan yang kelima ada litium. Augmentasi litium berperan dalam pengobatan depresi akut yang tidak merespons antidepresan. Litium sebagai monoterapi efektif untuk pengobatan profilaksis pada depresi berulang. Perawatan dengan litium membutuhkan perawatan khusus dan pengetahuan yang khusus dan juga tindakan pencegahan. Oleh karena itu, perawatan dengan litium hanya diresepkan oleh dokter yang sudah berpengalaman. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk bahan dan membuat video di sini. Dan mohon maaf apabila ada salah
ucap atau salah perkataan dalam menyampaikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.